Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Abu Bakar Arafat Akbar. Kalian bisa panggil Bapak dengan Pak Arafat. Jadi, Bapak di sini mengajar matematika pada kelas 7E, F, dan G. Jadi yang Bapak ajar yaitu kelas 7E, F, dan G. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan materi bab 1 di kelas 7, yaitu tentang bilangan. Untuk lebih jelaskan, silakan lihat di papan ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Jadi, definisi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan negatif, dan juga bilangan netral atau nol. Jadi bilangan bulat itu ada 3 jenis, yaitu bilangan bulat positif, kemudian bilangan bulat negatif, dan juga bilangan nol, atau kita bisa sebut bilangan netral. Oke, jadi 3 jenis bilangan bulat yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga bilangan nol atau netral. Jadi di sini untuk bilangan positif itu dia mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan bulat negatif, dia mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan nol, dia tetap nol ya. Oke, seperti ini. Biasanya bilangan bulat ini kita gambarkan dalam garis bilangan. Sekarang contoh bentuk garis bilangannya seperti ini. Oke, jadi garis bilangannya adalah dia mulai dari 0, kemudian ke kanan itu adalah positif, ke kanan itu adalah positif, kemudian kalau ke kiri itu dia adalah jadi ini contoh garis bilangannya ya, garis bilangan. Oke. Contoh garis bilangan dari bilangan bulat. Jadi di tengahnya itu adalah 0, kemudian dia ke kanan, semakin ke kanan itu, semakin dia ke kanan, dia adalah positif, dan semakin lama semakin besar, dan semakin ke kiri dia akan negatif. Semakin lama, semakin ke kiri dia akan semakin negatif. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya bilangan bulat positif, kalau dia semakin ke kanan, maka dia akan semakin besar. Contoh 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi misalkan saja begini, ini 1, ini 2, 3, 4. Dia semakin lama semakin bergeser ke kanan, dan semakin lama akan semakin besar. Sehingga kalau kita buat 1 itu dia lebih kecil dari misalnya 5 ya, jadi 1 dia lebih kecil dari 5 karena semakin ke kanan dia semakin besar. Kalau untuk bilangan bulat negatif, untuk bilangan bulat negatif dia mulai dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Kalau untuk bilangan bulat negatif,
Kalau untuk bilangan bulat negatif, semakin dia ke kiri, maka angkanya semakin kecil. Semakin dia ke kiri, maka angkanya semakin kecil. Contoh, misalnya ini min 4 dan ada min 4 dan min 1. Min 4 dan min 1, manakah yang lebih besar? Pertanyaannya adalah min 4 dan min 1, manakah yang lebih besar? Maka jawabannya adalah min 1. Min 1 yang lebih besar min 4. Jadi untuk bilangan bulat negatif, semakin dia mendekati 0, maka semakin besar angkanya. Jadi kalau untuk bilangan bulat negatif, semakin dia mendekati 0, paling dekat dengan 0, maka dia semakin besar angkanya. Contoh, min 4 dan min 1, maka yang paling dekat dengan 0 adalah min 1, sehingga min 4 ini lebih kecil dari min 1, atau kalau bisa ditulis seperti ini. Kalau bisa ditulis min 4, dia lebih kecil dari min 1. Ya. Kalau untuk bilangan bulat positif, dia semakin ke kanan, semakin besar. Semakin ke kanan, maka dia semakin besar. Sedangkan kalau untuk bilangan bulat negatif, dia semakin ke kiri, dia semakin kecil. Jadi untuk bilangan bulat negatif, semakin dia ke kiri, maka angkanya semakin kecil. Jadi min 4 dia akan lebih kecil dari min 1. Oke. Jadi untuk bilangan bulat sudah. Sekarang kita masuk dalam operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat ini ada 4 ya teman-teman. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan terakhir pembagian. Jadi anak-anak, untuk operasi bilangan bulat ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Sekarang kita masuk dalam penjumlahan. Untuk operasi bilangan bulat penjumlahan, sekarang kita masuk yang pertama dulu. Kita masuk dalam operasi bilangan bulat penjumlahan. Pada operasi pembilangan, kita dapat menggunakan 2 cara. Cara pertama yaitu menggunakan garis bilangan. Dan cara kedua kita bisa gunakan metode langsung. Jadi ada 2 cara yang kita gunakan, bisa menggunakan garis bilangan, yang kedua menggunakan metode langsung atau hitung langsung. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal. Langsung saja. Contoh soal yaitu misalkan nomor 1 min 4 tambah 7 sama dengan 7. Oke, ini kita bisa gunakan 2 cara. Cara pertama kita gunakan cara garis bilangan. Oke, ini guys. Di sini ada cara garis bilangan. Untuk cara garis bilangan sendiri, perhatikan bahwa di sini ada perhatikan operasi penjumlahannya. Di sini kalau operasinya tambah, maka dia akan bergerak ke kanan. Ingat, kalau dia tambah, dia akan bergerak ke kanan. Kalau dia kurang, dia akan bergerak ke kiri. Jadi yang untuk cara garis bilangan yang perlu kita ketahui adalah kita tahu dulu bahwa kalau misalnya dia tambah, dia akan bergerak ke kanan. Kalau dia kurang, dia
dia akan bergerak ke kiri. Oke. Contohnya min 4 tambah 7. Ini min 4. Pertama kita lihat di sini kan min 4. Kita tandai dulu min 4. Ini. Kita tandai dulu. Terus di sini dia tambah. Tambah itu dia akan arah ke kanan. Ingat kalau tambah tadi dia bergerak ke kanan. Karena ditambah dia akan bergerak ke kanan. Jadi sekarang tambah 7. Artinya kita bergerak ke kanan sebanyak 7 kali. Jadi dari min 4 ini kemudian tambah artinya ke kanan, kemudian 7. Tambah 7 maksudnya dia bergerak ke kanan sebanyak 7 kali. Jadi min 4 kemudian dia tambah 7 sehingga dia bergerak 7 kali. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Oke, dia berhentinya di sini. Jadi min 4 kita bisa tulis min 4 tambah 7 sama dengan, perhatikan bahwa dia bergerak 7 kali. Jadi min 4 karena tambah itu dia mengarah ke kanan, dia lompat ke kanan sebanyak 7 kali. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Dia lompat 7 kali sampai di angka 3. Sehingga jawabannya adalah 3. Oke. Sampai sini paham anak-anak? Oke, kalau belum kita coba contoh soal yang kedua. Jadi ini Bapak hapus dulu. Oke, Bapak hapus dulu. Sekarang kita masuk contoh, misalnya contoh kedua. Misalnya min 8 tambah 3 misalnya. Min 8 tambah 3. Kita gunakan cara garis bilangan. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Di sini ya. 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 7 min 8. Misalkan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, misalkan min 8 tambah 3. Tambah, pertama kita lihat dulu tandanya, tambah. Kalau tambah itu dia artinya lompat ke kanan atau bergerak ke kanan, sehingga kita tandai dulu min 8. Oke, min 8 di sini kita tandai dulu. Sudah. Sekarang dia bilang dia tambah artinya ke kanan 3 tambah 3 artinya dia lompat ke kanan sebanyak 3 kali. Jadi 1 2 3. Oke, dia lompat 3 kali dan berhenti di sini. Oke, dan ternyata berhentinya di min 5. Jadi min 8 tambah 3 itu adalah min 5. Jadi sampai sini gimana? Paham anak-anak? Jadi pertama kita tandai dulu min 8 di sini. Kemudian dia tambah 3, artinya dia bergerak ke kanan sebanyak 3 kali. Jadi 1 2 3. Sehingga dia berhenti di min 5, maka hasilnya adalah min 5. Kalau sudah, sekarang kita masuk contoh ketiga. Oke, contoh ketiga lagi. Misalkan 2 kurang 7. Oke, sama dengan berapa? Misalkan 2 kurang 7. Di sini kita buat garis bilangannya dulu. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Lalu min 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 6 min 7. Misalnya 1 2 3 4 5 6 7. Oke.
misalnya operasinya tambah, maka dia bergerak ke kanan. Kalau operasinya kurang, maka dia bergerak ke kiri. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi begitu anak-anak. Jadi kalau tambah dia bergerak ke kanan, kalau kurang dia bergerak ke kiri. Sehingga untuk yang ini pertama 2, maka 2 di sini, kemudian kurang 7. Artinya dia lompat ke kiri sebanyak 7 kali. Kurang 7 sehingga dia lompat ke kiri sebanyak 3 kali. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tentunya di sini di min 5. Oke, maka kita bisa tulis 2 kurang 7 itu sama dengan min 5. Jelas anak-anak? Jadi begitu ya. Pertama kita tandain dulu 2. Kemudian kurang. Kalau kurang itu dia bergerak ke kiri. Maka 2 kurang 7 maka dapatlah hasil min 5. Ya, jadi seperti itu untuk cara cara garis bilangan. Jadi baik anak-anak, setelah kalian mendengar penjelasan tentang bilangan bulat tadi dan cara penyelesaian dengan garis bilangan, jadi sekarang Pak ingin memberikan tugas PR yang kalian kerjakan di rumah. Itu ada 4 nomor ini. Selesaikan nomor 1, 2, 3, 4 ini. Soal-soal ini menggunakan garis bilangan. Oke, jadi anak-anak, Pak tunggu jawabannya. Nanti kalian kirim jawabannya melalui WA pribadi Bapak. Oke, jadi ini tugasnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Selesaikan dengan cara garis bilangan. Oke, begitu ya anak-anak. Demikianlah belajar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.